Halo cuy, kembali lagi di channel Film Terus. Kali ini kita akan sama-sama membahas alur cerita dari film Apex tahun 2021. Film ini adalah film terbaru yang keluar baru saja. Apex 2021 adalah sebuah film garapan sutradara Edward Crick, dirilis tahun 2021, mengisahkan tentang seorang napi yang rela menjadi mangsa permainan pemburu untuk bisa bebas dari penjara. Ia akan menghadapi para pemburu yang tak segan-segan membunuh mangsa untuk memuaskan hasratnya. Pertarungan psikologi ia lakukan untuk survive dan menghabisi para pemburu psikopat itu. Film ini mengambil latar waktu di era modern, di mana teknologi hologram semakin maju. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Neil McDonough, serta aktor dan aktris terkenal lainnya. Supaya bisa mengikuti alurnya dengan mudah, kita perlu simak perkenalan tokoh yang berperan penting dalam sebagian besar film, cuy. Yang pertama ada Thomas Malone, seorang napi, ex-anggota kepolisian yang dipenjara akibat karena dituduh melakukan kriminal yang tidak dibuatnya. Ia menjadi tokoh sentral dalam film ini, sekaligus menjadi mangsa yang diburu dalam permainan buru-berburu mematikan ini. Wes bertindak sebagai operator sekaligus game master dari permainan mematikan Apex. Lanjut, kita akan berkenalan dengan pemburu-pemburu yang mengejar-ngejar Malone si mangsa. Yang pertama ada Dr. Samuel Rainsford, pemburu veteran permainan mematikan Apex. Ia memiliki kedudukan sebagai pemburu terhormat di Apex. Ia memiliki kondisi psikis yang tidak sehat dengan haus akan kepala mangsa alias kepala manusia yang ia jadikan sebagai trofi pencapaiannya. Jeza, pemburu perempuan, punya kepribadian super percaya diri. Kemudian ada Lyle yang punya penampilan rapi. Eka, Carrion, serta Bishop si tengil. Oke, kalau sudah kenal, cek it out yuk. Film dibuka dengan seseorang yang tengah berlari-lari, seperti menghindar dari kejaran. Sebuah peledak dilemparkan kepadanya, namun sebelum meledak, ia sempat melemparkannya ke udara. Di saat kelelahan, seorang pria bersenjata yang ternyata Rainsford membidiknya dan dor. Tak sampai di situ, Rainsford kemudian mencabiknya dengan pisau dan memotong lehernya. Adegan kemudian berlanjut dengan latar pekarangan sebuah rumah di tengah hutan. Dr. Rainsford keluar dari balik garasi, berbincang kecil dengan orang lain di sana, kemudian bergerak menuju portal teleportasi. Ketika ia hendak teleport, ia berbicara dengan seseorang di balik alat komunikasi. Rainsford berkata sedikit bosan dengan permainannya karena begitu mudah melumpuhkan mangsa. Ia minta didatangkan mangsa yang lebih menantang di permainan mendatang. Seorang perempuan dipanggil Wes berdiri di sebuah wahana canggih. Ia berdiri di depan panel hologram memperhatikan aksi calon mangsa dalam menghajar lawan-lawannya. Datanglah seorang agen mencari mangsa melalui komunikasi hologram. Wes berujar kepadanya bahwa napi-napi yang ia beli untuk dijadikan mangsa semuanya mudah untuk dikalahkan oleh kliennya, dalam hal ini pemburu. Ya, singkat cerita, permainan buru-berburu Apex adalah permainan pemburu mengalahkan atau membunuh si mangsa dengan menghalalkan segala cara, mulai dari menggunakan senapan asli hingga peledak. Pemburu adalah klien dari Apex, si pembuat permainan. Biasanya, mereka adalah orang-orang berjiwa psikopat yang haus akan darah manusia. Sedangkan mangsa adalah narapidana yang diiming-imingi bebas dari penjara apabila berhasil survive dan memenangkan permainannya. Ngeri ya cuy, gila. Wes ingin napi yang lebih kuat, yang lebih jago, dan hebat dalam survival. Tidak mudah dikalahkan dalam waktu singkat tentunya. Si agen bilang bahwa ia selama ini telah mencari napi-napi terbaik.
West tertarik dengan satu nama napi, tak lain dan tak bukan adalah Thomas Malone. Tapi si agen mewanti-wanti jika para pemburu tidak ingin bernasib sial, sebaiknya jangan pilih Malone. Tapi West kekeh memutuskan untuk memberikan penawaran kepada Malone. Sebuah paket dikirim dan diterima oleh Malone. Paket tersebut memunculkan hologram West dan mereka berbincang. West memberikan penawaran dan kontrak kepada Malone. Ia akan memberikan kebebasan dan keluar dari penjara apabila ia bersedia mengikuti permainan menjadi mangsa dan memenangkan permainan tersebut. Awalnya Malone menolaknya, namun West cerdas. Ia mengiming-imingi kebebasan hingga bisa bertemu dengan anak cucunya di luar. Mendengar hal tersebut, Malone akhirnya bersedia. Para pemburu atau peserta pun dihubungi oleh Apex untuk segera berkumpul di Pulau Apex, arena permainan buru berburu tersebut. Malone diangkut menggunakan pesawat. Ia di-drop di tengah hutan Pulau Apex, memasuki sebuah barak, mendengarkan penjelasan aturan mainnya dari hologram West. Ia perlu survive di pulau tersebut dan jika mungkin dapat membunuh semua pemburu untuk dinyatakan sebagai pemenang. Sementara itu di rumah klien, para pemburu sudah mulai berkumpul, saling mengobrol, saling meledek, hingga saling bercanda satu sama lain. Suasana yang awalnya cair santai berubah tegang setelah Dr. Rainsford, si klien paling terhormat, tiba di sana. Ia merebut tempat duduk Eka dan meminta Apex mulai menjelaskan target mangsa yang harus mereka bunuh. Hologram West mulai menjelaskan biodata Malone, latar belakang Malone, pengalamannya, bagaimana Malone bisa dipenjara, hingga kemampuan yang dimiliki Malone. Beberapa pemburu meremehkan Malone. Lyle sesumber, Malone akan dihabisi kurang dari 1 jam, mengingat usia Malone yang sudah tua. Berbeda dengan Rainsford, ia tetap fokus menganalisis data si mangsa. Layar mereka menampilkan sorotan CCTV dari barak Malone. Mereka berenam bisa melihat gerak-gerik Malone, dan Malone pun menyadari keberadaan CCTV tersebut dan bertanya kepada Apex di hadapan para pemburu apakah sang pemburu dapat saling membunuh satu sama lain. Disinilah strategi Malone dimulai. Ia memainkan mind war atau perang psikologi yang dapat merubah rencana dan keinginan masing-masing pemburu. Permainan pun dimulai. Malone mulai menyusuri hutan, sedangkan para pemburu masih sibuk looting senjata yang akan mereka gunakan. Rainsford mengajak mereka berlima untuk bekerja sama. Namun sebagian dari mereka, terutama Lyle, menolaknya dan ingin berburu secara mandiri. Bishop mulai memasang ranjau-ranjau, sementara Jeza menganalisis medan sembari menghirup vape-nya. Lyle yang memilih berburu sendiri menyusuri sungai hingga menemukan sebuah ruang terbuka. Perhatiannya tertuju pada sebuah kerangka manusia yang kena jebakan dan tergantung oleh suatu tali jebakan. Ia sedikit kacau melihat pemandangan tersebut, segera mengalihkan perhatiannya dengan meminta bantuan West untuk mengirimkan ransum. Ransum diteleportasi di dekat Lyle, dan ia segera meminum minuman yang ada dalam paket ransum tersebut. Rainsford datang. Ia bertanya kepada Lyle mengapa Lyle berada di sana. Lyle menjawab bahwa ia ingin mencari si mangsa. Tapi yang ia sampaikan tidak membuat Rainsford puas setelah mendengar si Lyle berteriak seorang diri bahwa ialah harusnya yang jadi pemburu Apex terbaik. Lyle kemudian meracau dan menyudutkan Rainsford yang telah membunuh istri Rainsford sendiri dengan kejam. Hal tersebut membuat Rainsford geram. Ia tak sungkan menembak Lyle hingga tewas. Setelahnya Bishop datang melihat Lyle yang sudah tewas tergeletak dengan luka bekas tembak. Ia pun sudah bisa menebak bahwa Rainsford lah yang membunuhnya. Ia memberikan peringatan kepada Rainsford. Ia tidak akan membocorkan rahasia tersebut apabila Rainsford tidak mengusiknya. Eka dan Jeza pun datang, diikuti oleh Carrion.
Mereka bertiga mengira Lyle dilumpuhkan oleh mangsa. Mereka pun berwaspada. Eka yang melanjutkan perburuannya bertemu dengan Bishop. Mereka asyik mengobrol untuk bersaing siapa yang berhasil mendapatkan kepala mangsa. Saat asik-asiknya mengobrol, Melon yang bersembunyi dekat mereka langsung menembakkan pistol ke arah mereka berdua. Eka berlindung di balik tubuh Bishop. Bishop yang tertembak pun terjatuh, namun ditinggal begitu saja oleh Eka untuk mengejar Melon. Bishop masih sadar ternyata. Ia sama sekali tidak tertembak peluru karena ternyata pistol Melon tidak ada pelurunya. Eka sampai di atas sebuah tebing landai. Ketika ia memperhatikan bawah, Melon mendorongnya dari belakang hingga membuat Eka jatuh terpelanting ke bawah tebing landai. Eka terluka. Kakinya patah sampai tulangnya menyembul keluar kulit. Beruntung Bishop datang. Namun, bukannya menolong Eka, ia malah melumpuhkan Eka dan menusuk kepalanya hingga tewas. Setelahnya, Bishop bertemu dengan Carrion. Carrion bertanya, darah siapa yang ada di tubuh Bishop? Ia kemudian bertanya juga di mana Eka berada. Bishop menjawab, Eka telah tewas karena didorong oleh mangsa hingga terjatuh di lereng. Carrion ingin mencari jasadnya karena ia ingin memberikan pemakaman yang layak bagi Eka. Scene beralih ke rumah klien dengan setting waktu malam hari. Di sana, Ransford dan Jeza berbincang intens. Mereka dikejutkan oleh Carrion yang membawa jasad Eka. Sesaat setelah itu, mereka bertiga menyadari bahwa Bishop lah yang membunuh Eka, sehingga menjadikan Bishop sebagai target mangsa juga oleh mereka. Matahari terbit. Melon yang tertidur di atas pohon mulai melanjutkan penyusurannya. Ia mengumpulkan bahan makanan yang bisa ia makan, termasuk beri-beri yang ia temukan. Hologram Alex muncul dan menceritakan bahwa tak banyak bahan pangan sehat yang tersisa di pulau tersebut, sehingga pulau tersebut dijual. Ia mewanti Malone jika terlalu banyak makan beri bisa membuatnya berhalusinasi. Jeza menyusuri hutan seorang diri. Naas, ia menginjak sebuah ranjau yang dipasang Bishop sebelumnya. Bishop mendatangi Jeza dan membuat kesepakatan untuk bersekutu karena ia menyadari bahwa dirinya kini menjadi target para pemburu lain. Jeza menipu Bishop hingga membuat Bishop menggantikan pijakan ranjaunya. Kini, Bishop lah yang ada di atas ranjau, dan Jeza menundukkan senjata mulai mengancam Bishop. Namun kesialan Jeza belum usai. Ia malah menginjak ranjau lain yang Bishop pasang di dekatnya. Ternyata Bishop sudah menyiapkan detonator yang bisa ia tekan kapanpun dan dimanapun ia mau. Giliran Jeza yang kini membuat kesepakatan, namun Bishop sudah muak. Ia menekan tombol detonator dan boom! Tubuh Jeza hancur berkeping-keping. Karena Bishop punya kendali detonator, Bishop selamat dari ranjau miliknya sendiri. Bishop akhirnya berhasil menemukan keberadaan Melon. 1-2 peluru ia lepaskan, namun semuanya meleset karena Malone sigap berlindung di balik pepohonan. Bishop mendekat. Melon dengan segudang pengalamannya mulai mengajak ngobrol Bishop dan keluar dari pohon. Disinilah main war kembali dilakukan oleh Melon. Melon berceramah, jika Bishop berhasil membunuh Ransford terlebih dahulu, kemudian membunuhnya sebagai mangsa, maka Bishop yang akan ditasbihkan sebagai klien spesial atau raja pemburu di Apex. Bishop termakan oleh omongan Malone. Ia yang tadinya ingin menghabisi Melon, malah berbalik dan bergerak menuju rumah klien untuk menghabisi Ransford. Bishop sampai di gudang looting. Saat memilah-milah senjata, ia baru sadar jika Ransford ternyata ada di sana juga. Adu mekanik bacot pun terjadi. Saling mengungkap masa lalu, Carrion datang di sana dan menantang Bishop untuk berkelahi dengan tangan kosong atau pisau. Keduanya bertarung. Ransford membantu Carrion untuk melumpuhkan Bishop. Karena kesusahan, akhirnya ia menyiapkan meriam yang ada di sana.
Bishop yang terpental di lantai masih mampu berdiri, namun naas tanpa ampun langsung ditembak meriam oleh Rainsford dan Bishop pun tewas. Keesokan harinya, Carrion berupaya menemukan Malone seorang diri. Ia dengan senjata lengkap menantang Malone untuk keluar dari persembunyiannya. Tapi sayang, belum sempat ia berduel seru, lehernya sudah tercabik oleh kapak yang dilempar Malone. Ia mengalami perdarahan hebat dan diambang kematiannya. Rainsford memanggil Carrion lewat alat komunikasi, namun tidak ada jawaban darinya. Ia menyadari bahwa Carrion telah dilumpuhkan oleh Malone. Rainsford geram. Ia ingin memberikan pelajaran bahwa siapa di sini yang bertindak sebagai pemburu sesungguhnya. Ia memanggil bala bantuan pemburu lain dari kota untuk memburu Malone. Banyak yang datang, tapi dengan mudah dihabiskan Malone satu persatu. Hingga Malone akhirnya berhasil mencapai rumah klien. Pertemuan dengan Rainsford pun terjadi. Sekali lagi, adu mekanik bacot terjadi. Malone menyebut Rainsford sebagai seorang psikopat. Ia mengajak Rainsford bahwa Rainsford bukanlah orang yang superior. Malone menginjak-injak harkat Rainsford, dan Rainsford pun geram, segera mengeluarkan pistol dari sakunya. Malone tak kalah sigap mengambil senjata berat. Mereka berdua melepaskan tembakan bersamaan dan terjadilah kebakaran hebat di rumah tersebut. Malone berhasil keluar dari rumah tersebut dan menjadi satu-satunya orang yang selamat. Sedangkan Rainsford terbakar dalam kobaran api bersama dengan rumah klien. Malone pun menjadi pemenangnya dan film selesai. Bagaimana guys? Dari sini kita bisa belajar bahwa tidak selamanya kekuatan otot itu menang, cuy. Tapi kalau dia punya kemampuan psikologis yang baik, maka itulah yang akan menjadi pemenangnya atau yang menjadi yang terbaik. Sama seperti cara Malone, bagaimana ia survive dengan memainkan psikologis para pemburu hingga mereka saling membunuh satu sama lain dan tidak fokus pada tujuannya.